Kita sering banget dengar pejabat atau ekonom di TV bilang, ekonomi kita stabil, tumbuh di atas 5%. Mereka bilang ini keberhasilan besar, tapi apakah ini fakta atau cuma nyeping biar kita kerasa aman doang? Yuk kita bedah. Halo internet, saya Tito, host kalian hari ini. Selamat datang di Konspirensik, di mana kita akan membedah konspirasi yang berseliweran di internet kita ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi negara tercinta kita, Indonesia, berdasarkan laporan terbaru dari Celios yang berjudul Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Nah, masalahnya bukan soal tumbuh atau enggak, tapi siapa yang benar-benar makan hasil pertumbuhannya. Kita sering diajari kalau GDP naik, semua orang bakal ikut naik. Tapi faktanya, growth tidak otomatis berarti distribusi. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau kalian lakuin satu hal kecil. Coba deh cek saldo tabungan kamu sekarang. Nggak usah malu. Jujur aja. Kalau berani, tulis di kolom komentar. Berapa persen sih saldo kalian berkurang atau bertambah dalam kurun waktu setahun terakhir? Kenapa saya minta kalian cek? Karena menurut laporan Republik Oligarki 2026 dari Celios ini, tabungan kelompok kaya justru tumbuh jauh lebih cepat dari kita semua. Di saat kita mungkin ngerasa saldo makin tipis buat bayar parkir atau bensin, simpanan jumbo di atas 5 miliar di bank-bank kita malah mendominasi 56,45% dari total uang nasional. Nah, sementara itu 98,91% dari kita, alias yang saldonya di bawah 100 juta, harus berebut sisa kue yang makin kecil. Riset Celios bahkan nemuin fakta pahit. Rata-rata saldo nasabah kecil merosot dari 3,8 juta di tahun 2014 jadi tinggal 1,6 juta di tahun 2026 ini. Jadi, kalau saldo kalian kerasa ngempos, itu bukan perasaan kalian aja, itu data legit dari ketimpangan kita. Jadi, kalau ada yang bilang ekonomi kita lagi bagus, tanyain balik. Bagus buat rakyat atau cuma bagus buat nambah koleksi jet pribadi segelintir orang? Karena, tanpa perubahan struktur, pertumbuhan 5% itu cuma jadi alat untuk oligarki buat numpuk aset lebih banyak lagi. Sementara kita cuma dapat narasi daya juang buat bertahan hidup. Sekarang kita masuk ke angka yang bakal bikin kamu sadar seberapa jauh kita ketinggalan di belakang. Di halaman awal laporan Celios ini sudah dijelaskan bahwa di Indonesia, kekayaan 50 orang terkaya itu setara dengan 55 juta orang kelas bawah. Bayangin, cuma perlu 50 orang buat nandingin harta 18,6% rakyat kita. Itu bukan sekedar kaya, itu sih udah level menguasai. Kalau dibikin analogi, para oligarki ini naik pakai lift super cepat, sementara kita semua disuruh naik tangga. Dan tangganya pun rusak. Berdasarkan laporan Republik Oligarki 2026, harta 50 orang super kaya ini bertambah 13,48 miliar setiap hari. Di sisi lain, rata-rata upah buruh nasional cuma naik Rp2.113 per hari. Coba pikir, apa yang bisa kamu beli pakai 2.000 perak di tahun 2026? Parkir motor aja sekarang sudah lebih dari itu. Mau data yang lebih absurd? Kalau kamu pengen punya harta yang sama dengan 50 triliuner teratas itu, kamu butuh kerja selama 2,8 abad. Ingat, bukan 2,8 tahun, tapi 2,8 abad. Sementara itu, 5 orang terkaya di puncak piramida bisa hidup foya-foya bakar uang 2 miliar setiap hari. Dan butuh waktu 603 tahun sampai uang mereka benar-benar habis. Bahkan pemimpin kita pun ada di liga yang berbeda. Menurut temuan utama di laporan Celios ini, rakyat jelata butuh waktu kerja selama 2 abad cuma buat menyamai kekayaan Presiden Prabowo Subianto. Dan buat mengejar harta Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang sekarang, kamu butuh waktu kerja keras selama 104 tahun. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih rajin bekerja. Ini soal sistem yang sejak awal memang gak didesain buat kita menang. Kalau cuma 1-2 orang yang kaya raya, mungkin kita bisa bilang itu kebetulan, atau mereka emang super jenius. Tapi kalau polanya konsisten di seluruh negeri, itu namanya sistem, dan sistem ini punya nama, oligarki.
Kondisi di mana segelintir orang pakai kekuatan material mereka buat mengontrol aturan main negara. Berasal dari kajian Celios ini lagi, kita bisa melihat faktanya, 58% kekayaan orang super kaya di Indonesia berasal dari sektor ekstraktif, kayak batu bara, sawit, dan nikel. Artinya, resep jadi triliuner di sini simple. Keruk alamnya, ambil profit gedenya, dan biarin masyarakat lokal yang nanggung hancurnya ekosistem. Mereka-mereka ini membangun kekayaan di daerah, tapi hidupnya di Jakarta atau luar negeri. Mereka nggak perlu nih hirup debu tambangnya atau ngerasain banjir kiriman pasca hutan dibabat. Yang bikin sistem ini makin terkunci adalah hubungan mesranya dengan politik. Di Indonesia, partai politik bukan lagi sekedar wakil rakyat, tapi udah jadi kendaraan keluarga politik. Hasil pemilu 2024 saja menunjukkan kalau oligarki politik menguasai 61,55% kursi di parlemen. Dari keluarga Jokowi, Megawati, Prabowo, sampai SBY, semuanya mewariskan partai dan kekuasaan kayak tahta kerajaan. Kenapa sih mereka butuh partai? Karena sistem politik kita itu mahal banget. Mau jadi bupati butuh 30 miliar, gubernur 100 miliar. Bahkan capres bisa tembus 9,8 triliun. Siapa sih yang punya uang sebanyak itu? Ya para pebisnis besar. Akhirnya terjadi transaksi. Pebisnis kasih dana kampanye, dan sebagai gantinya, politisi bikin aturan yang menguntungkan bisnis mereka. Mulai dari diskon pajak korporasi sampai proyek strategis nasional yang problematis. Ini bukan lagi soal demokrasi, ini soal republik oligarki. Setelah semua data tadi, mungkin kamu mikir, terus hubungannya sama gue apa? Masalahnya, sistem oligarki ini secara aktif memproduksi kerentanan buat masa depan kamu. Makanya banyak anak muda ngerasa kerja sekeras apapun gak bakal cukup. Kamu gak males, kamu cuma sedang bertarung di area yang sudah dicurangi. Coba lihat urusan rumah. Tanah di negeri ini banyak dikuasai segelintir elit yang punya akses izin dan modal besar. Mereka menimbun tanah buat spekulasi yang bikin harga properti melesat jauh di atas gaji kamu. Bayangin, cicilan rumah subsidi seharga 185 juta saja sekarang sudah makan 31% sampai 48% dari gaji UMR bulanan kamu. Membeli rumah bukan lagi soal kemandirian, tapi sudah jadi misi mustahil buat Gen Z. Gak cuma soal aset, sistem kerja kita juga makin ngeri. Narasi muda kaya raya tua bahagia itu cuma ilusi kalau faktanya kamu kerja tanpa perlindungan. Di laporan ini juga ditekankan kalau sekitar 93% Gen Z gak punya jaminan kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Kita disuruh kerja keras sampai burnout dan tipes, tapi pas nggak perform sedikit aja, langsung diganti tanpa ada safety net sama sekali. Sekarang kita lihat teman-teman kita yang jadi ojol. Mereka sering dianggap mitra, tapi kenyataannya mereka dikendalikan penuh oleh algoritma. Mereka nanggung bensin, servis motor, dan risiko nyawa di jalanan demi komisi yang dipotong platform sampai 20%. Valuasi perusahaannya naik triliunan, tapi pengemudinya tetap terjebak di bawah UMR. Ini adalah wajah nyata ketimpangan modern. Risiko didorong ke bawah, keuntungan ditarik ke atas. Jadi, apakah Indonesia sedang baik-baik saja? Jawabannya tergantung siapa yang kamu tanya. Kalau kamu tanya 50 triliuner teratas, jawabannya pasti ya fantastis. Tapi kalau kamu tanya jutaan Gen Z yang harus mengubur mimpi beli rumah atau para ibu yang menanggung beban kerja hingga 18 jam sehari tanpa diakui, jawabannya pasti beda jauh. Kita harus sadar satu hal, ketimpangan ekonomi ini bukan takdir. Ini adalah akumulasi sistematis yang terus diproduksi lintas generasi. Kadang, konspirasi itu bukan sesuatu yang disembunyikan di ruang gelap oleh orang-orang berjubah. Tapi sesuatu yang terlalu jelas terpampang di layar TV dan berita tiap hari. Sampai kita dipaksa menganggapnya normal. Tapi, apakah ada jalan keluar? Jawabannya ada. Mulai dari menerapkan pajak kekayaan 2% bagi si super kaya yang bisa kasih kuliah gratis buat jutaan anak muda, sampai memutus rantai ketergantungan partai politik pada modal oligarki. Pertanyaannya bukan lagi bisakah kita berubah, tapi apakah mereka yang punya otoritas berani untuk melakukannya. Karena pada akhirnya, Indonesia bukan cuma milik 50 orang, Indonesia adalah milik kita. Kita semua yang percaya bahwa usaha keras harus sepadan dengan hasil, dan bahwa negeri ini tidak boleh dikontrol hanya oleh segelintir orang dalam. Saya Tito, sampai jumpa di Konspirensik selanjutnya.